Halo, perkenalkan kami dari kelompok 5. Di video ini kami akan membahas beberapa soal mengenai himpunan. Saya Helvira Audrey Sastri. Nama saya Muhammad Fauzan Azmi. Saya Muhammad Rifai Aiman. Dan mari kita bahas ke soal yang pertama. Jika A sama dengan himpunan A, himpunan B, himpunan dari himpunan A, C, himpunan kosong, dan B sama dengan himpunan A, himpunan dari himpunan A, himpunan B, himpunan E, tentukan himpunan berikut. Mari kita lihat pembahasannya. Yang pertama, A selisih himpunan kosong, berarti hasilnya itu himpunan A, himpunan B, himpunan dari himpunan A, C. Yang kedua, A selisih himpunan dari himpunan kosong, berarti hasilnya itu himpunan A, himpunan B, himpunan A, himpunan dari himpunan A, C, himpunan kosong. Yang ketiga, himpunan dari himpunan A, C selisih A, berarti hasilnya itu himpunan kosong. Yang keempat, A beda setangkup B, berarti di sini maksudnya di antara anggota A dan B yang mana yang berbeda di dalamnya. Maka hasilnya itu ada himpunan B, himpunan D, himpunan E, himpunan dari himpunan A, himpunan dari himpunan A, C, himpunan kosong. Yang kelima itu ada himpunan dari himpunan A selisih himpunan dari himpunan A, berarti hasilnya itu himpunan kosong. Yang keenam itu ada himpunan kuasa dari A selisih B, berarti di sini kita harus mencari dulu A selisih B-nya dengan cara 2 pangkat N. 2 pangkat N itu maksudnya adalah 2 pangkat dari jumlah anggotanya. Di sini anggotanya itu ada 3, berarti 2 pangkat 3. 2 pangkat 3. Dan itu sama dengan 8. Nah, setelah itu kita cari penjabarannya seperti ini. Yang ketujuh, himpunan kosong selisih A, itu hasilnya himpunan kosong. Yang ke-8 itu B kuadrat, maksudnya itu adalah 2 pangkat dari jumlah anggota si B, berarti 2 pangkat 4 sama dengan 16. Dan berikut ini penjabarannya. Yang ke-9 ada A gabungan dari B dari irisan antara B dan A, berarti kita cari dulu irisan B dan A nya. Irisannya itu adalah A, lalu kita cari gabungannya, berarti nanti akhirnya itu adalah gabungan dari himpunan A, himpunan B, himpunan dari himpunan A, C, himpunan kosong, dan himpunan dari himpunan A. Hasilnya itu nanti adalah anggotanya si A, itu himpunan A, himpunan B, himpunan dari himpunan A, C, himpunan kosong. Yang ke-10 dan yang terakhir itu ada A irisan himpunan kuasa A. Nah, itu nanti kalau dijabarin itu bakal berakhir di anggotanya si A. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Tentukan himpunan kuasa dari himpunan kosong, himpunan dari himpunan kosong. Nah, berarti kita harus mencari jumlah anggotanya, yaitu 2 pangkat anggotanya, itu karena anggotanya ada 2, jadi 2 pangkat 2 sama dengan 4. Dan ini anggotanya. Nah, soal berikutnya, berapa banyak elemen pada himpunan kuasa, himpunan kosong, himpunan A, himpunan dari himpunan A, himpunan dari himpunan dari himpunan A. Nah, karena di sini anggotanya ada 4, maka kita buat 2 pangkat 4 sama dengan 16. Ini penjabaran. Lanjut ke soal berikutnya. Misalkan A sama dengan himpunan dari himpunan kosong dan B sama dengan himpunan kuasa dari himpunan kuasa A. Nah, berarti di sini kita harus mencari dulu himpunan kuasanya si A. Kan si A di sini ada 1, berarti dia nanti 2 pangkat 1 sama dengan 2, dan ini hasilnya. Lalu kita cari himpunan kuasa dari himpunan kuasa si A, berarti nanti 2 pangkat anggota, jumlah anggotanya ini berarti 2 pangkat 2 sama dengan 4. Oke, kita masuk ke pertanyaannya. Apakah himpunan kosong elemen dari B? Ya,
Dan apakah himpunan kosong adalah subset dari si B? Jawabannya juga ya. Yang kedua, apakah himpunan dari himpunan kosong adalah elemen dari si B? Jawabannya ya. Dan apakah himpunan dari himpunan kosong adalah subset dari si B? Jawabannya juga ya. Yang ketiga dan yang terakhir, apakah himpunan dari himpunan kosong adalah elemen dari si B? Jawabannya ya. Dan apakah himpunan dari himpunan kosong adalah subset dari si B? Jawabannya juga ya, karena di sini semua ada. Oke, berikutnya untuk soal nomor 24, di antara bilangan bulat 1 sampai 300 dan termasuk itu 1 dan 300 itu sendiri, berapa banyak yang tidak habis dibagi 3 ataupun 5? Nah, pertama untuk mengerjakan ini, mari kita buat diagram Venn-nya terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Baru kita masukkan banyak anggota dari himpunan semestanya, yaitu 300. Dan nilai banyak himpunan yang habis dibagi 3 dan 5. Nah, untuk mencari soal ini, yang ditanya adalah yang tidak habis dibagi 5. Yang tidak habis dibagi 5 yaitu berarti yang berada di luar dari himpunan berikut, himpunan yang habis dibagi 3 dan himpunan yang habis dibagi 5. Nah, berarti yang kita cari itu merupakan komplemennya. Nah, rumus komplement itu adalah banyaknya anggota semesta dikurang dari himpunan yang dikomplementkan. Nah, untuk di sini itu komplemennya itu merupakan gabungan dari himpunan himpunan yang habis dibagi 3 dan himpunan yang habis dibagi 5. Nah, pertama, untuk mengerjakan soal ini, mari kita kita cari dulu banyaknya anggota dari himpunan masing-masing. Yang himpunan yang bagi 3, baru himpunan yang habis bagi 5, dan himpunan atau irisan dari kedua himpunan berikut. Nah, kita pertama mencari banyaknya anggota dari himpunan yang habis bagi 3. Untuk mencari anggota yang himpunan yang habis bagi 3, kita pertama membagi atau mencari banyaknya KPK 3 yang sampai 300, yaitu dengan cara 300 atau banyaknya anggota himpunan semestanya dibagi 3, yaitu 300. Jadi 300 dibagi 3 menghasilkan 100, berarti banyaknya anggota himpunan yang habis bagi 3 merupakan 100. Nah, kemudian untuk kita mencari banyaknya anggota himpunan yang habis dibagi 5 dengan cara banyaknya anggota himpunan semesta dibagi dengan 5. Jadi 300 dibagi 5 yang 60 merupakan jadi himpunan yang habis bagi 5 ini ada 60 anggota. Nah, kemudian kita cari irisan dari kedua gabungan atau kedua himpunan ini. Kenapa kita mencari irisannya? Karena nanti kita kan akan mencari banyaknya anggota dari gabungan himpunan berikut ini, himpunan yang habis bagi 3 dan habis bagi 5. Kenapa kita perlu irisannya? Karena kalau kita langsung saja menambahkan 100 dan 60, berarti yang irisan irisan dari kedua gabungan ini atau kedua himpunan ini jadi double atau 2 kali disebutkan. Jadi anggotanya tuh jadi ada 2. Jadi misalkan 15 gitu. 3 kan punya KPK 3 kan mempunyai anggota 15 dan KPK 5 juga mempunyai anggota 15.
Jadi 15 itu akan terhitung 2 kali di sini. Nanti kalau misalkan kita buat langsung 160 saja. Makanya agar tidak terjadi pendabelan anggotanya, jadi kita kurangkan irisannya agar kita menghilangkan yang satu lagi, yaitu jadi dengan cara banyaknya anggota himpunan semesta dibagi dengan KPK dari 3 dan 5, yaitu 15 yang sama dengan 300 dibagi 15, jadinya ada 20 anggota yang ada yang beririsan. Nah, sekarang kita cari gabungan dari himpunan berikut ini, yaitu banyaknya anggota banyaknya anggota yang himpunan yang habis dibagi 3 ditambah dengan banyaknya anggota himpunan yang habis dibagi 5 dikurang dengan irisannya tadi, yaitu jadinya 100 ditambah 60 dikurang 20, 160 dikurang 20 menjadi 140. Nah, kita baru mendapat, sekarang kita sudah dapat banyaknya anggota gabungan dari 3 dan 5. Nah, sekarang yang kita carikan adalah komplemennya atau yang berada di luar dari soal ini, atau misalnya bukan soal, misalnya yang di luar dari himpunan ini. Nah, untuk mencari komplemennya kita mengurangi banyaknya anggota semesta dikurang dengan anggota gabungan dari himpunan ini. Jadi yang tersisa hanya yang ada di luar dari kedua himpunan ini, yaitu 300 dikurang tadi kita cari gabungannya 140, jadi 300 dikurang 140 yang hasilnya 160. Oke. Nah, tadi yang birunya jadi masih yang 20 ini adalah yang bagian yang ini yang saya arsir ini. Nah, kemudian kita cari irisan dari 3 dan 7 yang tadi berwarna hijau. Sekarang yaitu 300 dibagi 21 yaitu hasil ber-14. Nah, jika saya pakai yang ini, jika saya tambahkan saja 20 dan 14, ini yang di dalam ini akan double, atau yang kuning dan hijau ini akan anggotanya yang beririsan atau saling menimpa, itu banyak anggotanya akan doubling atau ada 2. Jadi jadi dia akan terbentuk anggota yang tidak sebenarnya. Nah, untuk itu kita harus mengurangi yang bagian yang arsir tengah ini dengan yang saya arsir warna biru ini. Nah, untuk mencarinya kita memakai rumus begini. Dari banyak himpunan semesta dibagi dengan 3, atau yang habis bagi 3 dikali dengan yang habis bagi 5 dikali dengan yang habis bagi 7, yaitu jadi kita mencari KPK dari 3, 5 dan 7, yaitu 105. 300 dibagi 105 itu kurang lebih adalah 2. Nah, saya sepertinya lupa menaruhnya. Nah, untuk berikutnya kita cari yang berarsir, yang anggota yang saya arsir berwarna merah, yaitu dengan cara banyak anggota himpunan yang habis dibagi 3 atau yang dikurang dengan irisan dari 3 dan 5 atau yang berwarna kuning tadi ditambah dengan irisan yang berwarna hijau atau yang irisan dari 3 dan 7 dikurang dengan irisan yang berwarna biru agar tadi tidak doubling ya.
Nah, kemudian dengan begitu jadi hasilnya 100 dikurang tadi kita dapat irisan 3 dan 5 itu adalah 20, dan ditambah dengan irisan dari 3 dan 7 tadi adalah 14, dikurang dari irisan yang berwarna biru tadi yaitu 2, yang menghasilkan 100 dikurang 32 yang hasilnya 68. Selanjutnya, saya Fauzan akan menjelaskan soal nomor 26. Begitu pula dengan jawabannya. Soalnya yaitu adalah di antara 100 mahasiswa, 32 orang mempelajari matematika, 20 orang mempelajari fisika, 45 orang mempelajari biologi, 15 orang mempelajari matematika dan biologi, 7 mempelajari matematika dan fisika, 10 orang mempelajari fisika dan biologi, dan 30 tidak mempelajari satupun di antara ketiga bidang tersebut. Hitunglah banyaknya mahasiswa yang mempelajari ketiga bidang tersebut. Hitunglah juga banyaknya mahasiswa yang mempelajari hanya satu di bidang antara ketiga bidang tersebut. Nah, untuk menjawab soal ini, saya akan menggunakan dua cara. Dan cara pertama yaitu adalah cara himpunan. Nah, seperti yang kita ketahui tadi, ada 100 total mahasiswa, dan yang nggak ikut pelajaran itu ada 30 orang. Nah, kita akan menggunakan rumus himpunannya, yaitu adalah himpunan A digabung B digabung C. Maka hasilnya akan seperti ini, yaitu adalah 100, yaitu adalah totalnya tadi, dikurang 30 yang nggak ikut, maka hasilnya adalah 70. Berarti ada 70 orang yang ikut mata pelajaran. Lalu untuk menghitung yang ikut cuma ketiganya, yang ikut ketiga bidang tersebut, kita menggunakan rumus himpunan A digabung B digabung C sama dengan himpunan A ditambah himpunan B ditambah himpunan C dikurang himpunan A iris B tambah himpunan A iris C tambah B iris C. Nah, 70 itu adalah yang mengikuti mata pelajaran tadi, 32 yang ikut matematika, 20 yang ikut fisika, 45 yang ikut biologi, lalu 15 yang ikut matematika juga fisika, 7 yang ikut matematika juga biologi, 10 yang ikut fisika dan biologi. X adalah yang sebagai hasilnya nanti, hasil akhirnya yang ikut ketiganya bidang mata pelajaran tadi. Maka kita jumlahkan dulu, yang 32 tambah 20 tambah 45 hasilnya 97, 15 tambah 7 tambah 10 hasilnya 32. Nah, 97 kurang 32 maka hasilnya 65. Lalu 70 nya kita pindah posisikan, begitu pula dengan X nya, maka X sama dengan 70 kurang 65 adalah 5 orang. Maka yang mengikuti mata pelajaran ketiganya ada 5 orang. Lalu untuk yang mengikuti cuma satu saja, satu mata pelajaran saja, yaitu ada matematika, 32 kurang 15 kurang 7 sama dengan 10, fisika 20 kurang 7 kurang 10 sama dengan 3, biologi 45 kurang 15 kurang 10 sama dengan 20. Hasil ini kita gabungin 10 tambah 3 tambah 20 maka sama dengan 33. Maka yang mengikuti cuma satu mata pelajaran ada 33 orang. Dan cara kedua ada diagram Venn. Dari bagian matematika ada 10, lalu 7 di matematika iris fisika, 15 matematika di iris biologi, 20 biologi, 10 biologi fisika iris biologi. Lalu ada 3 orang yang pelajari fisika, dan di pertengahannya ini adalah 5, yaitu adalah orang-orang mahasiswa yang mempelajari ketiga mata pelajaran tersebut. Nah, ini dia, sama seperti tadi. Begitu pula pun untuk yang mempelajari cuma satu mata pelajaran saja, sama seperti ini juga.
seperti tadi cara pertama juga. Oke, kira-kira begitu saja dari kelompok saya, yaitu adalah kelompok 5. Sekian dan terima kasih. Salam sejahtera untuk semuanya.